Oke, Ibu mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buka buku besarnya. Kemarin ada soal PT Jaya Sakti, itu tentang jurnal. Kita membahas mulai dari jurnalnya dulu, jurnal penyesuaian sampai dengan jurnal penutup. Oke, Ibu langsung aja ya. Di sini ada beberapa yang sudah diketahui, yaitu PT Jaya Sakti tercatat sebagai PKP. Bukan PKP, menggunakan sistem fisik. Di situ ada persediaan bahan baku awal dan juga ada persediaan bahan baku akhir serta BDP dan produk jadi awal dan akhir. Nah, di situ tersedia beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018 itu dari 2.1 sampai dengan 2.8. Kemarin di video Ibu kayaknya sudah menjelaskan detail ya. Ini yang masuk ke jurnal penyesuaian, ini yang masuk ke jurnal penutup. 2.1 itu jurnalnya apa? Nah, tinggal kalian aplikasikan dari kalimat yang Ibu sampaikan kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang jurnal transaksi dulu. Berarti dari 2.1. Oke, kalian ditandain kan 2.1, 2.2, 2.3 kayak gitu ya. Seperti biasa, Ibu ambil random dari absen. Tolong nanti ketika Ibu tanya 2.1 jurnalnya apa, videonya nyalain, jawab, oke? Oke, kita mulai dari yang 2.1. Adelia Agil Saputri ada? Adelia ada. Almeida 2.1. Almeida ada? Oke. Baik Bu, ada. Oke, Almeida, soalnya baca apa jurnalnya? Dibeli dengan tunai bahan baku seharga 138 juta. Jurnalnya pembelian bahan baku di debit sebesar 138 juta dan kas di kredit sebesar 138 juta. Oke ya, disamain sama jurnal kalian. Next. Tadi ya nomor 1, 2.1 itu berarti pembelian bahan baku dan kas. Pembelian bahan bakunya di debit dan kasnya itu di kredit. Terus yang 2.2, Dina. Mana Dina? 2.2 Dina. Iya Oke. Bu. Iya Bu. Silahkan, jurnal dari 2.2 itu apa? Dikembalikan bahan yang dibeli seharga 3 juta karena rusak. Oke. Jurnalnya kas debit sebesar 3 juta, retur pembelian di kredit sebesar 3 juta. Ada berarti itu jurnalnya ya. Returnya retur penjualan atau retur pembelian? Pembelian Bu. Retur pembelian. Oke ya. Ya, itu jurnalnya. Next 2.3. Retur pembelian ya yang tadi. Next 2.3 itu, ntar dulu Ibu random lagi. Jangan di atas mulu, yang bawah sekarang. Sriningsih 2.3. Ada Sri? Hadir Bu. 2.3. Baca soalnya. Ibu, maaf banget Sri lagi osis. Putri Duyanti, ada nggak? Ada Bu. Put baca 2.3. Dibayar biaya angkut pembelian sebesar 1.200.000. Jurnalnya biaya angkut pembelian di debit sebesar 1.200.000. Kas di kredit sebesar 1.200.000. Oke, sip, biaya angkut pembelian dan kas. Oke. Niken Laras. Niken, ada Niken? Saya Bu. 2.4. Dibayar sebagian utang atas pembelian bahan baku sebesar 25 juta dengan mendapatkan potongan 2%. Jurnalnya debit yaitu utang 500, kasnya 500 di kredit. Apa? Coba ulang. Yang 2.4 utangnya di debit berapa nominalnya? Utang di debit berapa nominalnya? 500. Utang yang ada di debit berapa?
Coba Niken. Coba yang 2.4 dibantu Rika Nabila. Jurnal kamu apa? Rika Nabila, ada nggak Rika? Rica Nabila. Oke. 2.4. Langsung ke jurnalnya aja kan? Utang usaha di debit sebesar 25 juta, kas di kredit sebesar 24.500. Terus Persediaan di kredit sebesar 500. jawaban selain itu. Sorry Bu, ini ya. Siapa nih? Nurul, ada nggak Nurul? 2.4. Putri 2.4 jawabannya apa Putri? Utang dagang di debit sebesar 25 juta, kas di kredit sebesar 24.500.000, potongan pembelian di kredit sebesar 500.000 Bu. Nah, oke ya. 2.4 itu kelihatan kan papan tulis Ibu? Oke ya. Nah, di sini ada 2.4 yaitu dibayar sebagian utang atas pembelian bahan baku 25 juta dengan mendapat potongan 5%. Nah, ini debit. Ya, mungkin kalau madep ke kalian jadinya kayak selfie gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu berarti utangnya itu di debit, angkanya berapa? Dia kan ngutang nih, beli bahan baku ngutang, berarti angkanya 25 juta. Ya. Nah, terus di situ ada potongan 2%. Dicari dulu 2%-nya dari 25 juta itu berapa? Yaitu 500.000 ya, kita masukin. Boleh ininya dulu nggak apa-apa, potongan pembelian dulu nggak apa-apa, berarti di sini 500.000. Nah, berarti kalau misalkan kita bayar nih ya, sisanya itu kan uang kas kan, pakai kas kita kan. Nah, itu berarti kas di sini. Berapa? 25 juta dikurang 500.000 sama dengan 24.500.000. Jadi untuk yang 2.4 utangnya itu di debit 25 juta, kasnya 24.500.000, dan di situ ada potongan pembelian sebesar 2%. Masuknya 500.000 ya. Diperbaiki kalau yang salah, dicoret pakai pensil, di sampingnya diperbaiki jurnalnya. Nggak apa-apa, diperbaiki aja ya semuanya. Jadi untuk yang 2.4 Ibu ulangi, untuk yang 2.4 sebentar ada yang baru masuk. Nah, untuk yang 2.4 itu utang di debit 25 juta, kas dan potongan pembelian adanya di kredit. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Bisa Bu. Itu diperbaiki ya, karena jurnal yang hari ini kita bahas berpengaruh minggu depan kita bahas tentang laporan harga pokok produksi. Jadi kalau bisa disamain jurnalnya. Oke. Terus yang 2.5 siapa ya? Putri Salsabila ada? Ada Putri? Putri Salsabila ada nggak? Nggak ada. Oke. Mawar, ada Mawar? Iya Bu. Oke. Apa Bu? Oke. 2.5. Apa jurnal 2.5? Jurnalnya BTKL di debit sebesar 64 juta. Di BTKTL di debit 3.800.000. PH pasal 21 di kredit 3.390.000. Kas di kredit 64.410.000. Oke, ya. Lihat yang 2.5 di sini Ibu ulangi lagi. 2.5 dibayar biaya produksi selama bulan Januari, PPh pasal 21 sebesar 5%. Sistemnya sama kayak dengan 2.4 ya. BTKL-nya di debit 64 juta. Terus BTKTL-nya itu dimasukin juga di debit 3.800.000. Nah, yang di kredit apa? Kas dan utang PPh 21. Kasnya itu 64.410.000. Utangnya berapa di sini? 5%. 3.390.000. Dapat dari mana angka 3.390.000-nya? Dapat dari total BTKL ditambah BTKTL dikali 5%. Itu adalah utang
PPH 21 ya. Paham untuk yang 2.5? Paham. Oke, next 2.6. Indah 2.6 ada? Indah? Ada Indah? Ya, Bu. Oke, apa jurnal dari 2.6? Dibayar biaya produksi tak langsung bulan Januari 2018. Biaya 1.650.000, biaya reparasi mesin sekitar 850.000. Oke. Kas 37.000, utang PPH 37.000. Iya, nah 2.5 itu sama dengan 2.6 itu sama dengan 2.5 ya. Biaya listrik dan biaya reparasi adanya di debit, totalnya itu semua 1.650 dan 1.850. Nah, terus yang dikreditnya apa? Kas dan utang PPH 23. Dia sama sistemnya dengan yang 2.5. Oke. Itu udah di jurnal transaksi. Nah, sekarang Ibu tanya, 2.7 dan 2.8 masuknya ke ayat jurnal penutup atau penyesuaian? Penyesuaian. Oke, siap-siap Ibu tanya. Gina, ada Gina? Ada Gina Ananda ada? Ya, Bu. Oke. Ibu, buat 7 belum dikerjain. Baru yang A doang. Oh, baru yang A doang. Ini udah dikerjain semua apa belum? Belum. Ya udah, siapin pulpen atau pensil sekarang di kertas lembar. Ini buat yang penyesuaian. Ibu kasih materi hari ini. Udah disiapin? Coret-coretan dulu, nanti kalau udah baru kalian salin ke kertas yang bagus, ke buku kalian kayak gitu ya. Oke, bisa dimulai. Alma udah selesai, Alma? Maaf, Bu. Belum. Putri udah selesai? Sudah, Bu. Oke, Friska udah selesai? Belum, Bu. Belum. Yaudah, siapin kertas, lembar, atau pensil. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Dicatat dulu coret-coretannya, nanti disalin ke buku besar. Bisa Ibu mulai ya? Oke, ya, di jurnal penyesuaian. Kemarin di video udah Ibu jelasin, berarti dari 2.1 sampai dengan 2.6 dia masuk ke jurnal transaksi. Nah, 2.7 itu karena ada asuransi dibayar di muka, dia masuknya ke jurnal penyesuaian. Nah, kemarin kan udah ada catatan jurnal-jurnal ya. Di situ ada bahan baku, ada BDP. Nah, itu dimasukin juga ke jurnalnya masing-masing. Tapi kita ngebahas dulu deh yang 2.7. Oke, kita ngebahas yang 2.7. 2.7 itu biaya asuransi pabrik yang menjadi beban bulan Januari sebesar 1.500.000 pada saat membayar dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Itu jurnalnya apa? Biaya asuransi di debit, asuransi dibayar di muka, di kredit. Oke, sip ya. Nah, 2.7 kasih coret-coretannya aja di buku kalian. 2.7 itu jurnalnya biaya asuransi ini di debit dan asuransi dibayar di mukanya di kredit. Nominalnya itu 1.500.000. Oke. Next yang 2.8. Di sini hanya dikasih tahu tentang penyusutan gedung pabrik dan penyusutan mesin. Apa jurnalnya? Di mana ada penyusutan pasti ada akumulasi. Ya, berarti apa jurnalnya? Mungkin dari Almaida atau perwakilan AK1, AK2, AK3, apa jurnal yang 2.8? Penyusutan gedung pabrik. Nggak apa-apa, bareng-bareng. Akumulasi Oke, ya betul. Nah, penyusutan gedung pabrik dan penyusutan mesin itu semua di debit ya, dimasukin angka-angkanya itu 2.500.000 dan 3.750.000. Nah, berarti kreditnya akumulasi, dua-duanya itu akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan mesin. Oke, sebentar. Oke, ada yang baru bergabung.
Oke, nah itu jurnal penyesuaian. Nah sekarang di situ di dalam soal transaksi ada data persediaan awal dan data persediaan akhir. Oke, kita ngebahas tentang yang persediaan awal dulu. Persediaan awal. Kalau persediaan awal jurnalnya apa? Buka catatan kamu. Persediaan awal itu jurnalnya apa? Digabung ya. Kalau kemarin kan Ibu kasih catatan persediaan bahan baku dan ikhtisar produksi kayak gitu. Terus BDP dan ikhtisar produksi. Boleh digabung, misalkan persediaan bahan baku awal berapa gitu, didebit semuanya. Terus persediaan BDP yang di persediaan awal BDP itu berapa, digabung boleh. Ya pokoknya di catatan Ibu itu kemarin persediaan bahan baku pada ikhtisar produksi, debit dan kreditnya. Nah kalau misalkan kamu mau digabung, jadi debitnya itu semua persediaan bahan baku awal, BDP awal, produk jadi gitu, boleh kayak gitu digabung ya. Nah berarti nanti ikhtisar produksinya itu total dari persediaan bahan baku dan BDP kayak gitu. Paham? Paham nggak? Oke ya. Jadi di sini Ibu kasih tau aja. Nah, untuk yang jurnal penyesuaian di persediaan awal. Persediaan awal itu jurnalnya apa kemarin? Ikhtisar dulu apa persediaan dulu di debitnya? Ikhtisar. Iya, oke. Nah, catat ya. Nah, untuk yang persediaan awal berarti jurnalnya ikhtisar produksi, adanya di debit. Oke. Nah, di kreditnya apa? Di kreditnya itu persediaan bahan baku dan persediaan BDP atau barang dalam proses ya. Kayak gitu. Berarti yang untuk persediaan awal ikhtisarnya adanya di debit, ikhtisar produksinya adanya di debit, di kreditnya itu bahan baku dan BDP. Nah, nominalnya dari mana, Bu? Nominalnya tinggal dimasukin. Bahan baku di persediaan tanggal 1 Januari berapa? 45 juta. Oke. BDP di tanggal 1 Januari awal itu berapa? 37.500. Nah, itu di total ya, yang kredit itu di total. Berapa totalnya? Ditaruh di ikhtisar produksi. Jadi nominal angka yang ikhtisar produksi itu adalah total dari bahan baku dan BDP. Paham untuk persediaan awal? Paham nggak? Paham. Oke, paham. Nah, sama dengan persediaan akhir. Sebentar. Sama dengan persediaan akhir. Dibalik ya, kalau persediaan awal itu yang di debit ikhtisar produksi. Tapi kalau persediaan akhir ikhtisar produksi itu di kredit, ya kan? Lihat catatan kalian. Oke. Iya, Bu. Nah, kita lanjut. Nah, berarti kalau untuk persediaan akhir, debitnya apa? Debitnya berarti persediaan bahan baku sama BDP di debit. Nah, untuk yang ikhtisar produksi adanya di kredit. Oke, berarti persediaan akhir berapa? Bahan baku persediaan akhir yang di debit 41 juta, BDP-nya 32 juta. Total dari bahan baku dan BDP itu taruh di kredit ya, ikhtisar produksi kayak gitu. Bisa dimengerti penjelasan Ibu hari ini? Ngerti, Bu. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, dengerin Ibu, kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, hari Sabtu Ibu ada di sekolah, stay di sekolah, bawa buku besarnya, janjian sama Ibu datang ke sini ya, minta penjelasan. Kalau memang ada yang kurang dimengerti, jangan selalu menunggu Google Meet kayak gini ya. Nggak apa, di hari biasa pun kalaupun Ibu ada stay di sekolah, boleh kalian datang ke sekolah bawa buku besar, nanya kayak gitu. Oke, nah itu jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penutup, ada nggak catatan di situ jurnal penutup? Jurnal penutup. Kemarin kan misah-misah nih. Ini ada yang baru bergabung. Oke. Kalau kemarin itu Ibu kasih jurnal itu sesuai tahap-tahapannya, pembelian, BDP, produk jadi. Nah, kalau misalkan kamu mau digabung semuanya, nggak apa-apa, digabung silahkan. Jadi misalkan kayak tadi untuk persediaan awal berarti ikhtisar produksi dan
digabung tuh persediaan bahan baku dan persediaan BDP atau barang dalam proses, sama dengan yang jurnal penutup. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup itu seluruh biaya-biaya yang ada di dalam transaksi. Nah, debitnya apa? Debitnya itu ikhtisar produksi, tulis ya. Jurnal penutup debitnya ikhtisar produksi. Nah, untuk kreditnya yang pertama, Ibu ulangin, untuk jurnal penutup debitnya itu ikhtisar produksi. Nah, untuk kreditnya yang pertama itu bahan baku atau pembelian bahan baku itu dikredit, terus BTKL itu dikredit, masukin, terus BTKTL itu masuk ke kredit. Oke, biaya-biaya yang ada di dalam transaksi yaitu biaya listrik, ada kan di dalam transaksi itu masukin di dalam di kredit. Biaya reparasi mesin itu masukin. Oke, terus biaya asuransi pabrik jangan lupa itu masukin juga di kredit. Terus juga sama penyusutan gedung pabrik itu dimasukin di kredit. Nah, penyusutan mesin itu dimasukin ke kredit. Yang terakhir biaya angkut pembelian. Nah, nanti total yang tadi udah ada posisinya di kredit itu ditotal jumlahnya berapa. Misalkan totalnya 218 juta misalkan. Nah, itu taruhnya nominal itu juga harus ada di ikhtisar produksi. Jadi antara debit dan kredit itu balance. Paham untuk jurnal penutup di sini? Paham ya. Oke, nggak apa. Kalian catat itu. Mungkin materi jurnal cukup sampai di sini. Yang tadi Ibu kasih catatan tolong dicatat. Minggu depan kalau kita udah tatap muka, kita lanjut ke laporan harga pokok produksi ya. Nah, terus untuk soal ulangan harian kita bukan pilihan ganda, Ibu semuanya jurnal. Ulangan harian minggu depan 1 minggu lagi. Oke, itu aja ya. Ada yang ditanyakan tentang jurnal ini? Nggak ada yang mau bertanya. Berarti kalau Ibu yang nanya nggak apa-apa. Nggak ada yang mau nanya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya berarti Ibu nanya sekarang. Oke, Ibu tanya, tolong dibuka videonya. Friska, dibuka videonya. Ada? Nah, oke. Ibu cuma mau nge-review pelajaran kelas 11 ya. Coba apa itu yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Jelaskan secara detail dan rinci. Manufaktur. Kedengeran nggak? Coba. Ini belum dinyalain speaker kamu. Lupa, Bu. Lupa. Sri, apa yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Ini baru kemarin. Lupa nyalain voice-nya. Oh iya, oke Friska, jawab dulu. Perusahaan yang membuat suatu bahan baku menjadi suatu barang jadi. Oke. Atau barang dalam. Oke, sip. Yang tadi belum Ibu tanya. Elsa, ada yang namanya Elsa? Ada Elsa? Ada, Bu. Oke, Elsa, waktu kelas 11 Ibu pernah menjelaskan dua bentuk biaya produksi, yaitu ada biaya variabel, ada biaya semi variabel. Coba dinyalain videonya, nggak apa-apa, pakai kerudung bebas juga nggak apa-apa ya. Kelas 11 Ibu pernah menjelaskan tentang dua bentuk biaya produksi, itu ada biaya variabel dan ada biaya semi variabel. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel apa? Kalau biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Oke, good job. Jelas banget jawabannya. Terus Fatin Nurjana ada? Fatin? Hanansya ada? Oh, ada Fatin. Oke. Fatin, di dalam
biaya produksi itu ada dua, biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Apa sih perbedaan biaya produksi langsung dan tak langsung, dan kasih contohnya. Biaya produksi langsung apa, tak langsung apa? Buka-buka dulu. Coba apa biaya produksi langsung? Contohnya aja deh. Ada nggak jawabannya di buku? Apa itu? Contohnya aja. Contoh dari biaya produksi langsung. Nyalain speakernya. Biaya produksi langsung bahan baku dan upah langsung. Biaya produksi tak langsung? Bahan penolong, penyusutan mesin, asuransi pabrik. Oke. Udah cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk 27 siswa yang masih bergabung dari awal sampai akhir. Itu dilihat catatannya. Dan untuk soal ulangan harian, jurnal yang nanti akan Ibu berikan tidak jauh dari soal jurnal PT Jaya Sakti dan PT Bahana. Oke, cukup di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.